Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mengamankan akun dan aset online, pemeriksaan investasi pribadi dan motivasi perlindungan. Dengan anggota saya sendiri Haifa Dayana, M. Haikal MZ, Putri Maulaya, Azlina Permainuri, Era Syarfina, Cut Siti Nurhaliza, Muhammad Rian, dan M. Syauki. Abstraknya adalah PPT ini membahas bagaimana investasi pribadi mempengaruhi penggunaan autentikasi multifaktor atau MFA untuk mengamankan akun online, juga pemahaman tentang ancaman dan penanggulangannya, dan juga untuk melindunginya. Ukuran investasi mempengaruhi penilaian ancaman dan penanggulangan. Maka dari itu, pentingnya memperoleh investasi pribadi untuk meningkatkan perilaku keamanan protektif mereka. Yang pertama, perkenalan. Rata-rata pengguna internet memiliki antara 27 dan 150 akun online, termasuk akun pasif dan aktif. User memiliki investasi seperti waktu, usaha, hubungan, keuangan, dan interaksi sosial. Sekitar 71% akun online ini dilindungi dengan kata sandi faktor tunggal. Kata sandi ini seringkali mudah dieksploitasi oleh penjahat dunia maya dan banyak insiden disusupi karena lemah. Kerugian dan pengambil alih akun dan peretasan meningkat 3 kali lipat pada tahun 2017 dari tahun 2016, yang merugikan user dan organisasi sekitar 5,1 miliar dolar Amerika. Perilaku yang berdekatan telah diusulkan untuk meningkatkan keamanan autentikasi akun dan memotivasi perlindungan aset, tetapi pendekatan tersebut belum membangkitkan persepsi ancaman kehilangan investasi mereka. Contohnya seperti YouTuber yang memiliki jutaan pelanggan dan memiliki juga investasi, tapi penghasilannya dalam akun YouTube mereka. Jadi, sangat diharapkan untuk berusaha mengkonseptualisasikan apakah waktu, upaya, pengikut dan investasi hubungan yang dirasakan dalam akun online individu ini dapat mempengaruhi perilaku protektif mereka melalui mekanisme penilaian ancaman dan penanganan. Yang kedua adalah latar belakang teoritis. Perilaku keamanan informasi telah dijelaskan menggunakan teori seperti teori motivasi perlindungan atau PMT, model pemrosesan paralel dipercepat atau EPPM, teori penghindaran ancaman teknologi TTAT, dan yang terbaru model terpadu kepatuhan kebijakan keamanan informasi atau UMISPC, dibangun atas PMT yang telah digunakan untuk menjelaskan perilaku keamanan. Selanjutnya dari background teori, ada yang pertama komunikasi persuasif. Sebagai teori komunikasi persuasif, PMT menunjukkan bahwa individu menanggapi komunikasi ancaman melalui penilaian ancaman penanggulangan. Menurut Rogers, PMT berasal dari kepercayaan kesehatan konteks untuk mempelajari bagaimana penilaian ancaman terhadap kesehatan seseorang. Misalnya, kanker akibat merokok dapat meningkatkan motivasi untuk mengambil tindakan yang direkomendasikan yang melindungi kesehatan seseorang. Selain penilaian ancaman, individu juga merenungkan keyakinan mereka pada efektivitas respon coping atau kemanjuran diri, kemanjuran respon, dan biaya respon. Akibatnya, dua proses penilaian, ancaman, dan penanganan merupakan inti dari PMT. Yang kedua, ada investasi pribadi. Investasi pribadi sebagai sumber informasi PMT. Istilahnya, investasi seringkali memunculkan investasi finansial, tetapi itu juga dapat merujuk pada investasi dalam hubungan, waktu, usaha, emosi, atau aset digital. Dengan kata lain, kehadiran investasi menunjukkan adanya risiko atau ancaman dari investasinya harus dilindungi. Membangkitkan investasi individu di akun online mereka sebagai sumber informasi bisa meningkatkan pengakuan ancaman yang kemudian memotivasi mereka memberikan perlindungan akun online, menghubungkan ukuran investasi seorang dengan perlindungan investasi. Semacam itu melibatkan kepedulian dan persepsi ancaman. Perkembangan ini ditangkap dalam teori motivasi perlindungan yang memposisikan penilaian ancaman sebagai mediator antara sumber informasi dan perlindungan. 3. Pengembangan hipotesis. Yang dimaksud dari suatu hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris atau pengalaman. Dalam struktur penelitian, utamanya penelitian kuantitatif, hipotesis menjadi poin yang penting dalam penelitian ini. 1.
1. Ancaman PMT dan penilaian coping. Penilaian ancaman terdiri dari persepsi keparahan ancaman dan kerentanan ancaman. Keparahan ancaman yang dirasakan adalah sejauh mana individu percaya ancaman ini adalah peretasan akun dan pengambil alihan akun. Oleh karena itu, merasa bahwa peretasan kredensial akun mereka akan menghasilkan konsekuensi yang parah. Pengguna akun online yang percaya bahwa peretasan akun online mereka, misal seperti Gmail, Dropbox, Instagram, dan lain-lain, dapat menimbulkan kerugian. Untuk mengantisipasi tentang tingkat keparahan dan konsekuensi serangan malware pada komputer, pengguna tampaknya meningkatkan motivasi pengguna untuk menggunakan perangkat lunak seperti Z-Alert untuk melindungi dari ancaman. Oleh karena itu, kami mengajukan satu kerentanan yang dirasakan secara positif mempengaruhi motivasi perlindungan dengan MFA. Self-efficacy berpengaruh positif terhadap motivasi perlindungan dengan MFA. Respons cost secara negatif mempengaruhi motivasi perlindungan dengan MFA. Kemajuan respons secara positif mempengaruhi motivasi perlindungan dengan MFA. Motivasi perlindungan untuk menggunakan MFA secara positif mempengaruhi penggunaan MFA. Metodologi penelitian, yaitu melakukan pengujian dengan survei-survei yang terdiri dari fakta atau kejadian yang terjadi. Seperti tema kita sekarang, yaitu mengamankan akun agar tidak mudah untuk diretas. Jadi, masalah yang akan dinilai yaitu dari persepsi kerentanan ancaman, efikasi diri, kelancaran responan, dan juga biaya tanggapan. Dan sasaran uji penelitian di sini, yang pertama ada timbangan dari 3 PHD, yaitu siswa yang meninjau pertanyaan dan memberikan umpan balik pada kata-kata dan kejelasan. Dan umpan balik ini kita gunakan untuk memperbarui timbangan. Yang kedua ada kuesioner yang diperbarui, diuji dengan 27 mahasiswa sarjana. Uji ini dapat membantu mengevaluasi sifat psikometrik timbangan dan juga menilai keandalan internal untuk setiap skala, dan kita dapat memenuhi ambang batas keandalan yang direkomendasikan. Yang kelima yaitu ada analisis dan hasil data. Kita memakai model diuji untuk menggunakan aplikasi struktural equation modeling atau disebut SEM melalui Smart PLS. SEM adalah teknik pemodelan statistik yang banyak digunakan dalam ilmu perilaku. SEM ini memungkinkan peneliti untuk memodelkan variabel yang tidak dapat diamati yang diukur menggunakan variabel indikator dan menyediakan kerangka kerja untuk secara bersamaan menganalisis hubungan antara konstruksi laten yang terkait secara teoritis. Jadi ini khusus untuk menggunakan SEM kuadrat terkecil parsial, karena ini dianggap lebih baik ketika tujuan utamanya adalah untuk memprediksi daripada menguji kerangka teoritisnya. Seperti yang kita lihat di distribusi demografis, seperti jenis kelamin yang ada, si perempuan ada 46,8 diuji, pria 52,9 dan lainnya ada 0,4. Dari usia 18 sampai 24 ada 4,9, 25 sampai 34 ada 33,5, 35 sampai 44 ada 31,2, 45,54 ada 16,7, 55 sampai 64 ada 91, 65 ke atas ada 4,6. Kalau kita lihat dari sisi pendidikan, SMA 30,4, sarjana 51,3, gelar master 16,7, gelar dokter ada 1,5. Dan ada juga statistik deskriptif dan reliabilitas. Di sini ada kita membangun berarti standar deviasinya. Nah, di sini ada biayanya, ada PM, ada REFF, ada SEFF, ada SEV, ada MFAU dan ada FUL. Jadi ini ada biaya ini merupakan biaya responnya. Terus ada investasi, ukuran investasinya. Terus ada PM.
merupakan motivasi perlindungan, dan REFF itu merupakan efikasi respon, dan SAFF merupakan efikasi diri, SAV yaitu keparahan ancamannya, MFAU yaitu penggunaan MFA, dan FUL itu kerentanan ancaman. Selanjutnya ada model struktural. Model ini menjelaskan 45% variasi dalam metode perlindungan dan 39% dalam penggunaan MFA. Hasilnya menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat keparahan ancaman yang dirasakan dan motivasi perlindungan. Selain itu, self-efikasi, response cost, dan respons efikasi secara signifikan berhubungan dengan motivasi perlindungan. Tradisional metode menggunakan Sobel telah digantikan oleh pengujian yang lebih akurat, yaitu menggunakan bootstrap. Tujuan utama dari analisis mediasi adalah untuk memahami mekanisme melalui variabel attention mempengaruhi variabel mediasi, yang kemudian mempengaruhi variabel dependen. Ini membantu peneliti memahami proses di mana faktor mediasi meningkatkan atau menghalangi pengaruh anteseden. Dalam kasus ini, ukuran investasi. Bootstrapping adalah prosedur resampling non-parametrik yang tidak mengasumsikan normalitas dalam distribusi. Metode ini memungkinkan untuk pengujian langsung dari efek mediasi. 6. Diskusi. Studi ini memberikan kontribusi untuk penelitian dalam berbagai cara. Pertama, kontribusi utama adalah dalam menggunakan investasi sebagai sumber informasi untuk memulai penilaian ancaman dan mengatasi untuk memeriksa bagaimana individu menilai autentikasi multifaktor yang terkait dengan autentikasi akun online. Kedua, dalam mengkonseptualisasikan investasi sebagai pendorong motivasi perlindungan melalui mekanisme penilaian ancaman dan penanggulangan. Kami mendorong gagasan tentang melindungi investasi online seseorang dalam konteks keamanan cyber. Implikasi praktis. Dengan mempelajari evaluasi individu dan penggunaan MFA, penelitian ini berkontribusi pada praktik. Hasil kami mengembirakan karena menunjukkan bahwa perilaku penggunaan MFA dapat diprediksi secara efektif dan investasi yang terkait dengan akun online mereka. Hasil kami menunjukkan bahwa menghubungkan investasi dengan ancaman dan penelitian penanggulangan menghasilkan motivasi perlindungan dan penggunaan MFA. Keterbatasan dan penelitian masa depan. Penelitian kami memiliki beberapa keterbatasan, namun keterbatasan ini menawarkan peluang penelitian di masa depan. Pertama, mengingat bahwa studi ini mengeksploitasi model investasi dan PMT dalam konteks non-organisasi, generalisasi hasil mungkin terbatas. 7. Kesimpulan. Kesimpulannya, hasil studi saat ini menunjukkan bahwa model investasi memiliki beberapa janji sebagai pendekatan untuk mempelajari perilaku aman individu. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasikan konstruksi kunci, yaitu ukuran investasi, dan secara empiris menyelidiki bagaimana ukuran investasi dalam akun online memfasilitasi penggunaan MFA individu untuk melindungi akun mereka melalui mekanisme penilaian ancaman dan penanganan. Kami menemukan bahwa ukuran investasi mempengaruhi penilaian ancaman dan coping yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan penggunaan perlindungan MFA. Studi ini mencoba membangun teori bahwa ukuran investasi dapat mendorong motivasi perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara keseluruhan, temuan memberikan kerangka kerja di mana penelitian masa depan dapat memeriksa investasi dengan memasukkan persepsi individu tentang investasi pribadi sebagai sumber yang menginformasikan bagaimana perlindungan aset informasi pribadi diperiksa. Beberapa arahan untuk penelitian masa depan menggunakan kerangka kerja ini disarankan, termasuk menguji kerangka kerja ini dengan karyawan dan konteks organisasi. Temuan juga memberikan paduan bagi praktis dalam membingkai ajakan bertindak yang memprovokasi aset dan investasi online
pengguna yang dapat hilang jika akun mereka direntas. Sekian hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.